Selamat siang pemirsa, saya Daniel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Diduga melanggar protokol kesehatan, 2 paslon kepala daerah Simalungun ditegur Bawaslu. Hari pertama pemutihan pajak kendaraan bermotor, masyarakat di Karo antusias. HUT Partai Golkar ke-56, DPD Golkar Dairi gelar bakti sosial. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita lihat informasi pertama, pemirsa, 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun, yaitu paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2, mendapat teguran tertulis dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Simalungun. Kedua paslon mendapat teguran karena diduga melanggar protokol kesehatan saat menggelar kegiatan kampanye tatap muka di Pilkada 2020. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengeluarkan teguran tertulis kepada 2 pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun karena diduga melanggar protokol kesehatan saat menggelar kegiatan kampanye tatap muka di Pilkada 2020. Hal tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan Pilkada di masa COVID-19. Kedua paslon yang mendapat teguran yaitu paslon nomor urut 1 Radiapo Hasiolan Sinaga Joni Waldi dan paslon nomor urut 2 Muhajidin Nur Hasim Tumpak Siregar. Dalam surat teguran Bawaslu Simalungun tertanggal 19 Oktober 2020, paslon nomor urut 1 disebut menggelar pertemuan tertutup yang diikuti ratusan peserta di Gedung Letare, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Pertemuan itu juga tidak menyertakan izin dari pihak kepolisian setempat. Sementara paslon nomor urut 2 ditegur karena melakukan pelanggaran saat menggelar kampanye pada Minggu 18 Oktober 2020 kemarin. Bawaslu menemukan ratusan orang dalam acara kampanye tatap muka, sekaligus pembentukan tim pemenangan milenial paslon tersebut di lapangan Rambung Merah dan Pematang Raya. Beberapa paslon yang telah kita berikan surat peringatan karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama itu paslon 2, itu kejadiannya di Raya hari Sabtu kemarin. Itu dari hasil pengawasan kita itu jumlah massa yang ada di situ lebih dari 50. Karena lebih dari 50, kita langsung berikan surat teguran. Setelah 1 jam dari surat teguran yang ada, makanya kita minta supaya membubarkan diri dan mereka menghentikan kegiatan. Sedangkan di hari Minggu, tepatnya di lapangan Rambung Merah, Kecamatan Siantar, pasangan 02 juga melakukan kegiatan deklarasi, tapi izin dari kepolisian adalah kampanye. Karena kita lihat juga sekitar jam 3 lebih dari 50, maka kita berikan surat peringatan karena tidak memenuhi protokol COVID. Sedangkan untuk paslon 1 itu kejadiannya semalam, hari Senin, itu kejadiannya di Kota Pematang Siantar. Karena ini wilayah Kota Pematang Siantar, kita berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pematang Siantar. Setelah hasil koordinasi, Bawaslu minta supaya kita memberikan surat. Karena ini kan agak-agak gimana gitu ya, karena wilayah Kota Pematang Siantar sementara kan Kabupaten Simalungun. Tapi atas anjuran dari Bawaslu Kota Pematang Siantar, kita berikan juga surat peringatan karena lebih dari 50 orang. Dalam hal ini, Bawaslu Simalungun masih belum memberi sanksi kepada paslon yang tidak menjalankan protokol kesehatan tersebut. Namun jika teguran ini tidak diindahkan, maka akan diberikan sanksi lanjutan, seperti tidak boleh melakukan kampanye selama 3 hari berturut. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV.
Selain itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap untuk Pilkada 2020. Sebanyak 636.303 jiwa pemilih ditetapkan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun pada 9 Desember 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun pada 9 Desember 2020 mendatang. Penetapan DPT ini melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri sejumlah pihak, seperti pemerintah daerah, pihak kepolisian, Bawaslu, dan utusan masing-masing paslon. Setelah melalui proses panjang tahapan pemutakhiran daftar pemilih, maka ditetapkan sebanyak 636.303 jiwa pemilih. Melalui situs resmi KPUD Simalungun mencatat, dari total jumlah DPT yang telah ditetapkan tersebut, terdiri dari 315.562 pemilih laki-laki dan 320.741 pemilih perempuan. Sementara untuk jumlah tempat pemungutan suara di Simalungun sebanyak 1.992 unit yang tersebar di 32 kecamatan dan 413 nagori dan kelurahan. KPU Kabupaten Simalungun telah menetapkan daftar pemilih tetap pada hari Kamis 15 Oktober 2020 bertempat di Hotel Patra Komprom Parapat berjumlah 636.303 pemilih. Nah, proses penetapan DPT itu berlangsung aman, lancar setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, baik itu Bawaslu maupun tim pasangan calon. Di mana sebelumnya di awal mulai dengan tanggal 13 Juli sampai 15 Agustus, petugas memutakhir data pemilih PDP kita telah melaksanakan coklit door to door, rumah ke rumah. Kemudian data tersebut berubah menjadi DPS, daftar pemilih sementara, berlanjut diuji publik untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, kemudian masuk proses daftar pemilih hasil perbaikan, hingga kemudian daftar menjadi DPT. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Labuhan Batu berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang telah menjadi target operasi sejak beberapa tahun terakhir. Namun saat pengembangan, petugas sempat mendapat perlawanan dari adik tersangka yang mengacungkan samurai. EPS alias Tonggek, pengedar narkoba, warga Aik Batu Torgamba, Labuhan Batu Selatan, yang menjadi target operasi pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Labuhan Batu, akhirnya diringkus petugas. Sebelumnya, petugas mengamankan kurirnya IA dengan barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi sabu-sabu bruto 5,43 gram. Sedangkan dari tangan tersangka EPS, petugas menyita berbagai alat isap dan sabu 1,61 gram. Kapolres Labuhan Batu AKBP Denny Kurniawan menjelaskan, saat pihaknya akan melakukan pengembangan di kediaman tersangka EPS, terjadi perlawanan dari pihak keluarga yang mencoba menghalang-halangi petugas. Salah seorang adiknya berinisial PFS mengacungkan sebilah samurai sambil mengancam personil. Pengungkapan ini sendiri merupakan bentuk komitmen Polres Labuhan Batu untuk memberantas dan menekan peredaran narkoba di Labuhan Batu. Atas informasi tersebut, langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba beserta dengan beberapa perwira dan anggota melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku. Ya. Pada hari itu ada 2 orang yang kita amankan atas nama inisial IA dan EPS. Kemudian atas pengembangannya kita melakukan pencarian. Ya. Dugaan mungkin masih adanya narkotika lain yang disimpan di rumah tersangka EPS. Tersangka EPS dan IA dipersangkakan melanggar pasal 114 subsider 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan PFS dipersangkakan melanggar pasal 335 ayat 2 Junto 212 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Arena TV.
Antusias masyarakat Karo di hari pertama pemutihan pajak kendaraan bermotor, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara kembali melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan biaya balik nama yang dilakukan sebanyak 2 gelombang. Periode pertama mulai pada 19 Oktober hingga 15 November dan periode kedua pada 16 November hingga 17 Desember mendatang. Inilah suasana hari pertama pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan biaya balik nama yang dilakukan hingga Desember mendatang. Terlihat antusias masyarakat untuk memutihkan pajak kendaraan sangat tinggi. Namun, pihak UPT Samsat Kabanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara tetap melakukan protokol kesehatan dalam proses perpanjangan maupun balik nama kendaraan bermotor. Pihak UPT Samsat Kabanjahe menjelaskan, pemutihan pajak kendaraan bermotor ini dilakukan selama 2 periode, yakni periode pertama pada 19 Oktober hingga 15 November dan periode kedua 16 November hingga 17 Desember mendatang. Sesuai dengan Pergub nomor 45 ya di tahun 2020, ini keringanan yang diberikan adalah keringanan denda pajak sama denda BBN KB. Untuk mutasi Pak? Untuk mutasi, denda mutasi juga. Denda mutasi juga? Ya, tapi hanya denda. Hanya dendanya saja? Himbauan kami kepada masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Karo, ya agar memanfaatkan stimulus ini sebaik-baiknya untuk ini kan salah satu program pemerintah membantu masyarakat karena adanya pandemi COVID-19 ini, sehingga Pak Gubernur memberi keringanan kepada masyarakat supaya tidak begitu berat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam pemutihan kali ini masyarakat mengaku sangat terbantu karena beban akan tunggakan pajak kendaraan dapat diminimalisir. Kalau tanggapan saya pribadi ya lumayan membantu lah dibandingkan kalau bayar ngikuti harus kayak pajak yang seharusnya kan kayaknya berat kali. Ini mungkin biaya hampir sepertiganya lah. Berarti kita terbantu lah Bang dengan adanya pemutihan ini Bang ya? Warga diajak untuk sukseskan program pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan biaya balik nama yang berlangsung hingga Desember 2020. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bawaslu Kota Medan menertibkan alat peraga kampanye dan alat peraga sosial yang melanggar ketentuan. Seribuan APK pun terpaksa diturunkan oleh petugas gabungan dari sejumlah titik di Medan. Bawaslu Kota Medan dan petugas gabungan kecamatan melakukan penertiban terhadap alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan di Jalan Sisinga Mangaraja, Medan, Sumatera Utara. Alat peraga kampanye yang ditertibkan melanggar ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Tidak hanya itu, lokasi penempatan APK dan EPS juga dinilai melanggar sesuai tata kota yang telah diatur oleh Pemko Medan. APK dan APS yang dipajang sembarangan tersebut dinilai telah merusak estetika kota. Hampir sekitar seribuan alat peraga kampanye berbagai jenis APK atau APS yang kita tertibkan di 21 kecamatan, 151 kelurahan di Kota Medan. Nah, untuk yang sekarang ini sebenarnya kita kemarin ada kesepakatan dengan pihak kecamatan dan juga Pemko Medan bahwa penertiban itu sebenarnya bisa dilakukan jika memang melanggar aturan baik Perda Kota Medan atau juga aturan-aturan lain yang memang spanduk itu terpasang di luar aturan begitu. Termasuk dia di pohon. Karena nggak perlu kan harus ada keterkaitan dengan kita. Kalau dia memang
terpasang di pohon, itu jelas berarti melanggar tata kota, kan begitu. Dan juga Dinas Pertamanan dan Kebersihan nggak perlu harus ada keterangan dari kita, karena itu kan kewenangannya. Karena memang zonasi APK itu sudah diatur dan sudah diputuskan. Bahkan di jalan-jalan protokol sendiri pun dilarang untuk pemasangan APK begitu. Nah, terkait untuk sekarang kita masih menginstruksikan kecamatan untuk mentabulasi, karena kemarin ada kesepakatan kita dengan pihak kecamatan sekota Medan. Kita akan mendorong upaya penertiban itu 1 kali 3 minggu sampai selesai masa tahapan kampanye, atau kita targetkan di hari terakhir masa kampanye 3 hari sebelum 1 hari di hari terakhir itu masuk masa tenang. Hingga saat ini Bawaslu sudah menertibkan sebanyak 1000-an APK dan APS dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Bawaslu Kota Medan juga menargetkan sebelum masa tenang kampanye, pihaknya akan menyelesaikan permasalahan pelanggaran APK yang ada di Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tren menanam bunga hias selama pandemi COVID-19 semakin meningkat di seluruh kalangan masyarakat, seperti di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Namun di tengah mahalnya harga bunga, seorang oknum polisi rela untuk membagi waktunya menanam bunga. Hasilnya bunga itu pun dibagikan gratis kepada warga. Polisi ini bernama Aibtu Terlaksana Sembiring yang saat ini bertugas di Polres Tebing Tinggi dengan jabatan KASPK. Di tengah-tengah bertugas sebagai abdi negara, ia masih menyempatkan diri untuk membuat pembibitan bunga. Bunga yang ia pilih jenisnya bunga kertas. Pekerjaan tambahan ini ia lakukan semenjak pandemi COVID-19. Lokasi pembibitan ia lakukan di lingkungan Gereja Batakaro Protestan atau GBKP di Jalan DI Panjaitan, Kota Tebing Tinggi. Ide pembuatan bibit bunga kertas ini berawal dari tren menanam bunga hias serta ingin berbuat sesuatu yang lebih berarti untuk sesama. Namun bunga yang ia tanam tidak untuk perseorangan, melainkan dibagikan kepada rumah-rumah ibadah dan sekolah. Kegiatan hari ini kita ada membagikan bunga ke 51 madrasah sama masjid, 1 dari Hindu, 2 dari wihara, dan 1 dari gereja. Terus ini Bang, bunganya dibibitkan sendiri? Ya, ini pembibitan bunga ini program saya pribadi, mengingat udah 6 bulan masa COVID ini, jadi saya ciptakanlah karya baru, bagaimana kita berkarya di saat pandemi. Kita buatlah pembibitan bunga, dan pembibitan bunga ini kita sumbangkan ke rumah-rumah ibadah tanpa terkecuali. Sementara salah seorang penerima bunga gratis dari SMA Negeri 1, Umi Elis mengatakan program pembagian bunga secara gratis ini sangat bagus dan sangat membantu untuk penghijauan. Pihak sekolah sangat tertolong dengan kegiatan ini, apalagi di tengah pandemi saat ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Umi Elis, guru agama di SMA 1 Tebing Tinggi dan Kepala Sekolah MDT Al-Wasliyah Sudirman, mewakili sahabat-sahabat Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih pada Bapak Sembiring, di mana program penghijauan ini luar biasa bagus. Salah satu program sekolah yaitu Go Green. Jadi penghijauan ini bisa dimulai sejak dini dengan cara kita menanam bunga yang ada di sekolah kita. Kami sangat tertolong sekali dengan program ini ya, Kak Biring ya. Terima kasih banyak. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan bunga 1 sekolah 10 bunga. Insya Allah bermanfaat. Dan semoga program ini bisa juga tertular dan dirasakan oleh sekolah-sekolah yang lain. Untuk saat ini sudah ribuan bunga kertas yang dibagikan. Bila ada rumah ibadah dan sekolah yang berminat untuk bunga kertas gratis ini, silakan berkunjung ke lokasi pembuatan bunga di lingkungan Gereja Batakaro Protestan, Jalan DI Panjaitan, Kota Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Sumur hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.
kasih masih bersama kami. Pemirsa, peringati hari ulang tahun Partai Golongan Karya ke-56, Ketua DPD tingkat 2 Golkar Dairi melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Sidikalang serta gelar bakti sosial ke panti asuhan. Diharapkan Partai Golkar tetap bersatu dengan rakyat, menyerap aspirasi rakyat dan mewujudkan harapan rakyat serta cita-cita bangsa. Selasa 20 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Daerah Tingkat 2 Golkar Dairi bersama pengurus partai menggelar perayaan Hari Ulang Tahun Partai Golongan Berkarya yang ke-56 tahun. Partai Golkar melakukan beberapa kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Kegiatan yang dilakukan yakni ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan di Jalan Pahlawan, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan merupakan tradisi yang dilakukan setiap menyambut hari istimewa ulang tahun Partai Golkar untuk mengenang dan mendoakan arwah para pahlawan yang telah berjuang untuk bangsa dan negara, khususnya di Kabupaten Dairi. Setelah melakukan ziarah, rombongan melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan Sidikalang. Di sini, DPD Partai Golkar Dairi memberikan bantuan berupa beras, mie instan, telur, dan uang santunan kepada anak-anak yatim. Selanjutnya, para rombongan beserta seluruh pengurus Partai Golkar dan undangan mengadakan syukuran di Gedung Balai Budaya Sidikalang. Ketua DPD tingkat 2 Kabupaten Dairi Edi Keleng Ate Berutu, yang juga merupakan Bupati Dairi berharap di tengah pandemi COVID-19, segala upaya akan dicurahkan sebagai garda terdepan Partai Golkar dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tentu Partai Golkar selalu ada berusaha senantiasa di tengah-tengah masyarakat. Saat ini kita dalam pandemi COVID, maka seluruh kader Golkar menggelorakan penggunaan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetapi khusus juga untuk Kabupaten Dairi, kami bersepakat dan akan ikut bersama-sama masyarakat untuk mensosialisasikan transaksi non-tunai. Karena COVID ada di uang tunai, apabila kita mulai galakkan transaksi non-tunai, kita bebas dari COVID, juga transaksi menjadi efisien dan lebih mudah. Begitu. Satu hal lagi, kami gelorakan untuk menggunakan produk lokal sebanyak-banyaknya agar ekonomi kita mulai bergairah. 2021 kita bangkit. Tetap sehat, tetapi ekonomi kita bangkit. Tadi ada kita mengadakan dinas sosial Pak kepada panti asuhan. Ya, sudah menjadi tradisi Partai Golkar setiap ulang tahun kami datang untuk mengenang kembali arwah pahlawan, kami ke Makam Pahlawan. Lalu kemudian melanjutkan dengan bakti sosial. Kami datang ke Yayasan Pendidikan di Sidikalang untuk membagikan semangat, membagikan berkah kepada masyarakat dan siswa-siswa di panti. Edi juga mengajak seluruh pengurus dan anggota partai untuk menanamkan rasa saling peduli untuk bangsa dan negara dalam membangun kejayaan bangsa Indonesia. Pentanews Sembiring melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 memukul perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pada kuartal kedua 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 5,3%. Indonesia berada di peringkat ketiga di bawah Tiongkok dan Korea Selatan. COVID-19 yang mewabah di Indonesia berdampak pada 3,5 juta pekerja di tanah air, mulai dari pemotongan gaji hingga pemutusan hubungan kerja. Angka pengangguran naik menjadi 10,4 juta orang dan angka kemiskinan meningkat jadi 26,42 juta orang. Untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19, pemerintah menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 untuk karyawan dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan, serta bantuan sosial tunai untuk keluarga penerima manfaat KPM dari program bantuan pangan non-tunai BNPT sebesar Rp500.000 pada Agustus dan September 2020.
Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian besar pada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk bertahan di tengah krisis. Sejumlah insentif ditujukan pada UMKM sebagai upaya pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah pun mengalokasikan 4,2 triliun rupiah untuk program UMKM Go Digital. Demikian halnya sektor pariwisata yang tetap digenjot selama kenormalan baru. Destinasi-destinasi wisata unggulan di tanah air perlahan bangkit dan dibuka kembali untuk pelancong, baik lokal maupun mancanegara. Namun pengelola dan wisatawan juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan selama berada di lokasi wisata. Di bidang pertanian, pemerintah telah bergegas menyiapkan produksi pangan berkelanjutan, yakni membenahi statistik pangan dengan kerangka sampel area, perluasan areal tanam baru, dan inisiasi food estate. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.